Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom di acara ibadah malam kita, dan juga kepada saudara-saudari yang juga bergabung melalui live stream. Kita akan seperti biasa memulaikan acara kita dengan doa, lalu kemudian kita akan membahas pelajaran sekolah Sabat, kita akan baca, dan kemudian ada tambahan yang dapat diberikan, ada pertanyaan, silakan bagi Anda yang bergabung melalui Zoom, silakan angkat tangan Anda. Dan bagi Anda yang bergabung melalui live stream, silakan menulis di kolom komentar di live stream Anda. Dan sesudah itu kita akan berdoa, dan dengan pokok-pokok doa juga yang dapat Anda bawakan. Dan sebelum kita berdoa tentunya Anda juga dapat bersaksi, memberikan kesaksian tentang penyertaan surga yang sudah menjadi bagian kita semua. Baiklah, untuk memulaikan acara ibadah kita pada malam hari ini, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, saya ingin mengundang Ibu Reni Sangir Oki Mamahit untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Tante Ren. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih banyak Tuhan atas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada malam ini atau sore hari di Amerika, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu, Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan pelajaran ini bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, biarlah berkati pendeta Rantung yang akan membawakan pelajaran ini, biar Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tante Ren. Baik, mari kita memulai dengan membaca, dan kita akan membaca pertama-tama ada 3 fatsal dari dalam Kisah Para Rasul. Dan nanti saya akan mengundang Bapak Richard Tombeng dari Kota Mubagu atau dekat Kota Mubagu untuk dapat membacakan ayat-ayat dalam Kisah Rasul-Rasul 17 ayat 11, Kisah Rasul-Rasul 8 ayat 35, lalu fatsalnya yang ke-15 ayat 15 dan ke-16. Pada saat ayat-ayat ini dibacakan, pertanyaan yang dapat kita pikirkan saat itu dibacakan adalah, apakah yang dilakukan para rasul dan anggota gereja mula-mula ketika mereka dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan sulit? Mengapakah Alkitab masih merupakan sumber terbaik untuk penafsirannya sendiri? Jadi mari kita lihat apa yang rasul-rasul buat dan bagaimana kita dapat melihat Alkitab itu adalah sumber utama, atau Alkitab itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sukar itu ada di dalam Alkitab itu sendiri. Mari kita baca, dan saya ingin mengundang Bapak Tombeng untuk dapat membacanya saat ini juga. Silakan Bapak Tombeng. Baik. Ya, firman Tuhan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 berbunyi, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Oke, dan juga di Kisah Rasul 8 ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kemudian di Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 16. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita dengan apa yang dikatakan oleh Rasul-Rasul ya. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi di sini katakan, jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Masalah-masalah ini paling baik ditangani ketika dipelajari dengan mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. Gantinya hanya berurusan dengan satu ayat saja yang terpisah dari
yang lainnya atau dari keseluruhan Alkitab. Sesungguhnya kita harus menggunakan Alkitab untuk membantu memahami Alkitab. Jadi Alkitab itulah sumber utama pada saat kita apa? Mencoba untuk memahami. Jadi ada ayat-ayat yang mungkin kita anggap sukar, tetapi sesungguhnya itu ada apa ya? Pada saat kita bandingkan dengan ayat lain, justru kita bisa melihat apa? Jawabannya dari ayat-ayat yang kita bandingkan, gantinya kita menggunakan pemikiran kita atau hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Jadi sesungguhnya kita harus menggunakan Alkitab untuk membantu memahami Alkitab. Belajar menggali kebenaran-kebenaran besar yang terdapat dalam Alkitab adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita lakukan. Jika Anda tidak mengerti satu bagian dari kitab suci, cobalah untuk mengumpulkan beberapa terang dari bagian-bagian Alkitab lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang sama. Selalu berusaha menemukan pernyataan Alkitab yang jelas untuk menjelaskan ayat-ayat yang kurang jelas. Juga sangat penting untuk tidak menggelapkan dan mengaburkan pernyataan Alkitab dengan membawanya pada bagian yang sulit dipahami. Ya. Jadi di sini dikatakan apa ya? Jangan kita bikin sukar hal-hal yang apa ya? Yang sudah dijelaskan. Ya, yang sudah apa ya? Yang sukar dipahami itu langsung Anda apa? Bikin lebih rumit lagi. Ada ayat-ayat yang apa? Dapat menjelaskannya. Daripada pergi ke sumber-sumber di luar Alkitab atau filsafat atau sains atau ilmu pengetahuan untuk menjelaskan makna Alkitab, sebaiknya kita membiarkan ayat Alkitab itu sendiri yang membukakan maknanya bagi kita. Telah dikatakan bahwa dengan berlutut atau dengan berdoa, kita benar-benar melihat kesulitan dan perspektif baru. Karena dalam doa, kita menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan ilahi dan menafsirkan dan memahami kitab suci. Dalam doa, kita mencari pencerahan pikiran melalui Roh Kudus, yaitu roh yang sama yang mengilhami para penulis Alkitab. Jadi seringkali kalau kita memiliki satu masalah dengan satu pernyataan yang dibuat oleh seorang penulis buku, maka orang yang paling tepat untuk menjelaskan masalah tersebut atau memberikan penjelasan tersebut adalah si penulis buku itu sendiri. Dan kita tahu bagaimana Roh Kuduslah yang telah mengilhami para penulis Alkitab. Jadi dengan bantuan Roh Kudus kita bisa memahami Alkitab karena dia sudah mengilhami penulis Alkitab. Dalam doa, motif kita dibentangkan dan kita bisa menceritakan kepada Tuhan mengapa kita ingin memahami apa yang kita baca. Dalam doa, kita meminta Tuhan untuk membuka mata kita pada firman-Nya dan memberi kita roh yang rela untuk mengikuti dan melakukan kebenarannya. Ini sangat penting. Ketika Allah membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya dalam menjawab doa-doa kita, Dia tidak akan bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Tuhan akan selalu selaras dengan Alkitab, mengukuhkan serta membangun di atas apa yang telah Dia ilhamkan kepada penulis Alkitab dalam berhubungan dengan kita. Bagaimanakah doa membawa Anda masuk ke dalam kerangka berpikir yang benar untuk dapat lebih memahami dan mematuhi firman Allah? Sekali lagi kita sudah lihat dari penjelasan pertama sampai terakhir sampai saat ini, kita lihat pentingnya doa tersebut. Ya, seperti di sini katakan ya, doa itu apa ya? Dalam doa motif kita itu dibentangkan. Untuk apa saya mempelajari firman Tuhan? Ya, untuk apa? Apakah untuk supaya saya bisa jago-jagoan dengan orang lain? Tentunya tidak ya. Dalam doa itulah kita membentangkan hati kita. Dan Allah tahu isi hati kita. Tetapi kita diminta untuk berdoa supaya kita tahu apa yang kita mau minta. Allah sudah tahu isi hati kita. Allah sudah tahu setiap pikiran kita. Tetapi pada saat kita menyatakan di dalam doa, maka ada pengakuan-pengakuan yang kita buat. Dan pengakuan itulah yang mana kita bisa mengoreksi ataupun bisa mencoba untuk memahami
keinginan kita, keinginan-keinginan atau motivasi kita. Jadi inilah pelajaran ini sudah cukup jelas sesungguhnya, saya tidak perlu ulang lagi ya. Pada saat kita mengalami masalah dengan Alkitab, apa yang kita lakukan? Coba melihat dari ayat demi ayat. Dan coba untuk dalam hal ini berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Nah, seringkali yang terjadi adalah pada saat kita mengalami masalah-masalah, entah itu masalah dalam bagaimana caranya memasak ini, bagaimana caranya berbicara ini dalam bahasa Inggris, apapun saja seakan-akan masalah yang kita hadapi, yang kita selalu kunjungi adalah Bapak Google atau Opa Google. Ya, kita Google segala sesuatunya. Ya, dan saya ingin katakan ada dua yang harus kita hati-hati pada saat kita ingin mencari jawaban terhadap masalah-masalah, khususnya masalah Alkitab. Jangan atau hati-hati dalam apa? Bergoogle. Ya, pada saat kita cari gampang, kita Google. Kenapa? Karena apa yang kalau Anda lihat, Google itu bukan menunjukkan tentang kebenaran, tetapi mana yang populer, mana yang biasanya orang cari. Itulah mereka punya algoritma mereka itu adalah untuk menuntun bahwa inilah yang biasanya orang-orang cari. Dan kita tahu bahwa mayoritas yang mempelajari firman Tuhan itu, kalau firman Tuhan itu, penjelasan firman Tuhan itu bukan didapat dengan jalan yang lebar. Bukan dengan melalui pintu gerbang yang banyak orang lewati. Ya. Firman Tuhan itu bukan melewati pintu gerbang yang lebar, tetapi yang apa? Kecil, yang sempit. Dalam arti harus apa ya? Kita membuang segala sesuatunya untuk masuk ke dalam kebenaran tersebut. Tetapi Google mengajak kita untuk melihat mana yang paling sering orang kunjungi, mana yang paling populer. Jadi jawaban-jawaban yang Anda ingin cari dari Alkitab itu harus hati-hati kalau kita mencarinya itu melalui Google. Ya. Dan kalau Anda yang sudah biasa bergoogle, Anda tahu bikin pusing itu Google seringkali. Dan yang kedua, hati-hati dengan bertanya dalam sosial media. Ya, seringkali kita pikir ada orang mau mencari jawaban, aduh di mana ya mau cari untuk beli ini, di mana ya untuk obat ini. Mereka langsung umumkan di status mereka, lalu tinggal cari jawaban apa, komen-komen apa yang orang akan buat, sehingga dapat pertanyaan yang sesungguhnya. Tetapi sekali lagi, manusia dan Google itu juga bisa salah, dan Alkitab sudah katakan bagaimana manusia itu juga penuh dengan apa ya? Dosa. Jadi komen-komen orang-orang di dalam sosial media Anda itu juga dapat apa? Dapat salah. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Nah, kembali pertama-tama yang selalu ya, kalau kita mau cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sulit, yang pertama-tama adalah cari Roh Kudus. Itu yang pertama. Cari Roh Kudus melalui doa. Harus dimulaikan dengan apa? Dengan meminta doa. Ya. Minta doa. Jadi cari pemahaman ataupun ilham ataupun pemahaman dari Alkitab tersebut melalui apa ya? Melalui Roh Kudus. Kita sudah baca dari waktu ke waktu, tadi malam kita juga sudah baca 1 Petrus 2 ayat 20 sampai dengan 22 katakan apa ya? Tidak pernah interpretasi, jangan pernah kita menginterpretasi Alkitab itu di luar apa ya? Bantuan daripada Roh Kudus. Jadi cari Roh Kudus, ya. Lalu kedua yang dapat kita lihat adalah jangan malas. Cari jawaban pertanyaan yang sulit, pertanyaan Alkitab yang sulit, cari jawabannya itu dari dalam apa? Dari dalam Alkitab itu sendiri. Pelajaran kalau sahabat kita itu apa ya? Sudah katakan bahwa jawaban terbaik untuk kesulitan-kesulitan Alkitab ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, ditemukan di dalam Alkitab itu sendiri. Lihat di mana jawabannya itu, apakah ada di ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Lihat keseluruhan Fatsal. Bandingkan ayat ini, kata ini dengan kata-kata yang lainnya. Kalau kita dengan kata lain, kita membuat apa yang dengan istilah cross reference, referensi. Ya, bah, kalau Anda mau Google silakan. Anda bisa Google ayat-ayat yang berbicara tentang hari Tuhan. Ya, silakan. Itu mungkin boleh Anda supaya Anda tahu di mana itu ayat-ayat berbicara tentang hari Tuhan itu muncul di Alkitab. Kalau Anda tidak punya konkordansi Alkitab, saya anjurkan kita memiliki Alkitab dan kita memiliki konkordansi Alkitab. Konkordansi Alkitab itu fungsinya dia akan memberitahu ayat-ayat ini muncul juga kata-katanya itu di ayat-ayat mana saja. Lalu kemudian
apa konkordansi Alkitab itu juga memberikan definisi kata-kata tersebut dari bahasa aslinya, entah itu bahasa Greka atau Yunani atau bahasa Ibrani. Jadi bagus sekali kalau kita punya konkordansi Alkitab. Di mana saja kita bisa beli itu, murah. Kalau Anda di Amazon, saya percaya itu second hand saja itu bisa $10, $15, yang baru saja $20 ya. Di Indonesia juga saya pikir banyak konkordansi Alkitab. Jadi pertama cari Roh Kudus, yang kedua cari apa? Jawaban Alkitab itu dari dalam Alkitab itu sendiri. Bandingkan ayat dengan ayat. Jangan pada saat kita membaca satu ayat langsung kita apa ya? Wah, ini dia, mungkin inilah seperti yang saya sudah pahami. Inilah sesungguhnya kenyataan ataupun inti daripada pelajaran ataupun jawaban tersebut. Misalnya, Anda bertanya apa ya? Apa itu hari Tuhan? Lalu Anda buka Wahyu 1 ayat 10, waktu Anda buka Wahyu 1 ayat 10. Apa yang dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 10? Di sini dikatakan, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, dan seterusnya, ayat seterusnya ya. Jadi di sini Yohanes katakan apa ya? Dia dikuasai Roh Tuhan pada hari apa? Pada hari Tuhan. Lalu kita ingat lagu-lagu yang kita bisa nyanyi. Hari ini harinya Tuhan atau harinya Yesus. Lalu kita langsung berpikir, wah, hari Tuhan itu adalah hari kebangkitannya. Hari di mana mungkin kita melihat ada satu ayat yang berbicara bahwa murid-murid breaking the bread, makan bersama pada hari tersebut. Nah, pada hari ya pertemuan mereka. Nah, kalau kita lihat apakah memang ayat ini berbicara tentang hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Yesus atau hari Minggu, hari pertama di satu minggu. Mari kita lihat, apakah itu yang dikatakan Yesus? Tapi kalau kita lihat yang dikatakan Yesus, justru hari Tuhan itu mungkin berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Mari kita baca, ya. Mari kita baca Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8 katakan apa ya? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi hari Sabat itu Tuhannya siapa? Ya. Hari Sabat itu Tuhannya siapa? Yesus. Ya. Tuhannya hari Sabat, Yesus. Jadi hari Tuhan itu hari apa? Hari Sabat. Ya, hari Tuhan itu hari Sabat. Markus 2 ayatnya yang ke-28. Ya, mari kita lihat. Markus 2 ayatnya yang ke-28. Di sini dikatakan Markus 2 ayat 28. Jadi anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Harinya Yesus itu siapa? Harinya Yesus. Ya, hari Sabat. Karena hari Sabat Tuhannya itu adalah siapa? Yesus. Lalu berikut, Lukas 6 ayatnya yang ke-5. Lukas 6 ayatnya yang ke-5. Oke, Lukas 6 ayatnya yang ke-5. Di sini juga dikatakan, Lukas 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi harinya Tuhan itu hari apa? Hari Sabat. 3 kali Yesus bilang di sini. 3 kali, kalau sampai 3 kali itu disebut, kalau kita panggil anak kita, mari ya, Papa, mari ke Papa ya, 1, 2, 3. Artinya itu so penting sekali itu. Ya, so penting sekali ya. Jadi di dalam ayat-ayat ini, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi harinya Tuhan itu hari apa? Harinya Yesus itu harinya apa? Hari Sabat. Jadi marilah kita lihat, bandingkanlah ayat demi ayat. Jangan cari jawaban yang langsung kita lompat dengan lagu-lagu kita. Mungkin dengan pemahaman-pemahaman yang kita pikirkan. Bukan apa yang Yesus Kristus katakan. Kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita akan mengikuti jawaban Yesus. Dan 3 kali Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi harinya Tuhan adalah
hari Sabat. Jadi pertama, cari Roh Kudus, cari Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu cari jawaban jika Anda masih orang bilang mentok juga. Ya, mungkin Anda sudah coba cari-cari, aduh tapi pendeta masih apa ya? Masih mentok istilahnya, masih nggak ada jalan keluar, masih belum jelas. Pertama cari Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus tidak akan menuntun Anda kepada seluruh kebenaran ya. Roh Kudus dapat menuntun Anda melihat ayat-ayat, dan bila Anda pun tetap belum dapat melihat dari jawaban dari Alkitab itu sendiri, cari orang yang dapat memberikan penjelasan kepada Anda. Cari orang yang tepat. Cari orang yang tepat, bapa rohani kita atau mentor kita. Dan kalau Anda membaca dalam kitab Kisah 8 ayat 26 sampai 40, suatu waktu Sida-Sida Ethiopia sedang membuka kitab Yesaya, dia tidak mengerti tentang nubuatan Yesus. Dia belum mengerti. Lalu apa dikatakan? Roh Kudus menuntun Filipus untuk datang memberikan penjelasan kepada Sida-Sida Ethiopia. Berdoa. Berdoalah Anda. Pertama, cari Roh Kudus, cari jawaban dari Alkitab, cari orang yang dapat memberikan penjelasan melalui Roh Kudus yang dapat menuntun Anda untuk menuntun siapa yang dapat memberikan jawaban tersebut. Jadi Anda mencari, ya, mencari juga mentor atau orang yang dapat memberikan penjelasan. Lalu mungkin juga, ya, mungkin misalnya setelah orang pun menjelaskan, setelah Filipus modern menjelaskan, Anda rasa Anda masih mentok juga. Apa yang Anda buat? Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi kemudian adalah apa yang terjadi dalam Kisah pasalnya yang ke-15. Kita sudah baca tadi ya. Di dalam Kisah pasal 15 kita tahu apa yang terjadi di situ. Kisah Para Rasul 15, di situ dikatakan bahwa murid-murid itu berkumpul di Yerusalem, sidang di Yerusalem. Jadi berkumpullah mereka di sana. Mencoba ya, lalu apa ya? Lalu mereka membuka, di dalam sidang itulah mereka buka bersama. Jadi pertama, cari Roh Kudus dalam doa, cari jawaban dari dalam Alkitab, cari seseorang yang dapat apa? Membantu Anda, dan jika itu pun belum merasa Anda puas, cari orang-orang, bukan hanya satu, cari sekelompok orang, cari jemaat Tuhan yang dapat memberikan penjelasan. Dan di sini mungkin kalau kita, ya mungkin Anda belajar di umat-umat Advent atau kita anggota-anggota gereja Advent, kita bisa bawakan ini di pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, cari apa? Gereja Tuhan untuk dapat menjelaskannya. Lalu kalaupun nanti kita tahu dalam struktur organisasi gereja kita, kalau sampai pertanyaan-pertanyaan tidak dapat dijawab di gereja sekalipun, misalnya tentang kita sudah ulang-ulangi ya, woman ordination dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Cari jawabannya di General Conference. Jadi sampai sampai kepada General Conference in session, disitulah kita apa? Buka. Dan mari kita lihat prinsip-prinsipnya. Pada saat kita membawa di dalam pelajaran sekolah sahabat di gereja, pada saat Anda ada pertanyaan sulit, Anda masuk ke gereja, Anda masuk ikut pelajaran sekolah sahabat, Anda bertanya di kelas sekolah sahabat, apa langkah-langkah yang harus kita buat? Langkah-langkah sekali lagi di pelajaran sekolah sahabat, di acara sekolah sahabat di gereja seperti biasa, kita harus selalu mulaikan dengan doa. Lalu yang kedua adalah bahwa masing-masing pihak, seperti yang terdapat di dalam Kisah pasal 15, masing-masing pihak mengemukakan kenapa ayat-ayat atau masalah ini menjadi satu masalah bagi mereka. Paulus berbicara, Paulus berdiri berbicara, Petrus, Yakobus juga berdiri dan berbicara. Ada kesempatan yang diberikan untuk berbicara dari kedua belah pihak yang mungkin memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi kita lihat bagaimana mereka apa ya, berdoa, mereka memberikan kesempatan untuk berbicara, dan pada saat mereka berbicara itu mereka bawakan dalam roh untuk mencari solusi. Bukan untuk mencari siapa yang mau dibenarkan, siapa yang lebih benar, siapa yang. Lalu mereka mencari jalan keluar. Ya mungkin kalimat lainnya ada yang katakan mereka berkompromi atau mencari jalan apa? Jalan keluar dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi
pada saat kita mentok dalam pelajaran pribadi kita mentok bahkan pada saat kita sudah berbicara mungkin dengan pendeta, bawalah itu di mana? Di gereja, di acara sekolah sahabat atau seminar. Kalaupun masih belum puas, bawalah, bicara terus dengan orang-orang yang dapat kemudian seperti General Conference, yang dapat memberikan jawaban. Dan mungkin Anda tidak mungkin Anda pikir, waduh, masa pendeta mau langsung bawa ke General Conference. Bawalah ke salah satu badan General Conference yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Satu badan General Conference yang dapat menjawab setiap pertanyaan sulit kita adalah Biblical Research Institute, BRI.org kalau Anda mau Google. Ya. Jadi di situ mereka menulis begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang umat-umat Tuhan tanyakan, masalah-masalah, dan mereka memberikan jawabannya di Biblical Research Institute. Dan dengan demikian, ya, saya katakan jangan dulu pergi ke Biblical Research Institute sebelum Anda pribadi mencoba untuk menyelesaikannya. Ya, jadi sekali lagi untuk mencari jawaban, pertama itu Anda yang mencari jawaban. Anda yang ingin mencari jawaban, Anda datang kepada Roh Kudus, Anda datang kepada ayat-ayat Alkitab, Anda datang kepada pendeta, Anda datang bawa itu di acara sekolah sahabat. Anda baru kemudian mungkin baru Anda lihat Biblical Research Institute. Kenapa? Kenapa saya katakan ini mulai dari Anda? Agar supaya begitu Anda datang ke Biblical Research Institute, pemahaman-pemahaman yang sudah Anda kumpulkan itu, mulai dari dalam diri Anda, dan bantuan pendeta, bantuan sahabat-sahabat di kelas sekolah sahabat dan di gereja, itu akan lebih matang, lebih mantap pada saat Anda melihat itu dari Biblical Research Institute atau dari sumber-sumber yang terpercaya lainnya seperti Ministry Magazine atau dari Seventh Day Adventist Bible di Encyclopedia. Atau Bible Commentary, Seventh Day Adventist Bible Encyclopedia atau Seventh Day Adventist Bible Commentary. Jadi disinilah kita bisa melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sulit tersebut dapat dijelaskan. Saya percaya ya, setiap pertanyaan-pertanyaan Alkitab itu dengan pasti akan dapat dijawab di dalam Alkitab itu sendiri. Filsafat mungkin, ilmu pengetahuan itu dapat membantu dalam mencoba untuk menjelaskan, tetapi menjelaskan dasar itu adalah Alkitab itu sendiri, mungkin penggunaan kata-katanya saja, ya, yang itu. Tapi itulah yang dapat saya katakan. Jadi bawalah pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut di gereja dan bawakanlah dengan sopan santun. Ini yang saya mau ingat-ingat. Kita mau ingat-ingat. Yang terakhir ya, seringkali masalah-masalah yang terjadi sehubungan dengan pertanyaan sukar itu terjadi di dalam gereja itu yang membuat sukar bukan karena pertanyaan itu sukar atau tidak ada jawaban Alkitab yang dapat menjelaskannya. Yang sukar itu adalah diri kita sendiri, kekerasan hati kita, kekerasan pikiran kita, egoisme kita. Kita tidak memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan apa yang orang lain mau katakan. Kita tidak memiliki kerendahan hati untuk membuka pikiran kita. Dan inilah yang seringkali menjadi masalah dalam pembahasan-pembahasan firman Tuhan. Sehingga tidak ada solusinya. Solusi akan terjadi kalau kita semua berserah. Ya, kita semua berserah dengan kerendahan hati. Minta untuk dituntun oleh Roh Kudus di dalam doa. Dan kalau itu kita lakukan, saya percaya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi, tidak ada ayat-ayat yang sukar di dalam Alkitab itu sendiri. Tuhan pasti akan menuntun kita. Firman Tuhan katakan bagaimana kamu mintalah maka akan diberikan ya. Kenapa? Kalau kita minta roti, masa Tuhan mau kasih kita batu katanya ya. Tapi kalau kita minta untuk memahami firman Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawabannya kepada kita. Dia akan menjawab permohonan kita. Tidak ada yang Tuhan bilang nanti, tidak ada yang akan Tuhan tunda-tunda. Untuk meminta pemahaman kita terhadap firman-Nya. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan dari anggota Jemaat Fisdak, dari Pendeta Mamuli, saya lihat sudah bergabung juga, Bapak Siregar, atau dari Fisdak, Ketua Tilaar, Ketua Lalaki, Ketua Lingga, mungkin ada tambahan, silakan. Ada kira-kira? Ya, silakan. Pendeta Mamuli, di on dulu suaranya. Terima kasih.
atas kesempatan yang diberikan. Untuk ayat Alkitab memang ada banyak yang sukar untuk kita mengerti, apalagi tulisan-tulisan Rasul Paulus. Apalagi tulisan-tulisan Rasul Paulus, terlebih khusus dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan Kolose pasal yang kedua ayat 16-17. Itu ada, saat ini saya sementara mengajar seorang dosen, dan dia dari gereja GKI atau gereja di luar. Dan ketika dia bertanya untuk masalah Efesus pasal 2 ayat yang kelima, ketika saya menerangkan bagi dia dan dengan bahasa aslinya dan dia mencari tahu apa artinya, bahwa itu bukan hukum Taurat yang dipalangkan, yaitu hukum moral, bukan. Dan ketika dia memahami, dia bilang, kenapa orang-orang Kristen yang lain tidak melakukan apa yang Alkitab katakan. Dan puji Tuhan, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Rantung adalah benar, semua bisa dijawab oleh Alkitab ketika kita memohon hikmat dan kuasa Roh Kudus. Begitu juga dengan Keluaran pasal 3 ayat 1 dan Keluaran pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 sampai 6. Di situ di ayat yang pertama dikatakan gunung Allah, yaitu Horeb. Saya tidak tahu apa Pendeta Rantung masih ingat ini case ini ketika di kelas. Dan di Keluaran 19 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan gunung Sinai. Gunung Allah. Ada gunung Allah yang Horeb, gunung Sinai, gunung Allah. Allah katakan kepada Musa sebelum dia menjadi pemimpin, ketika dia berada di Midian sementara mengembalakan domba Jitro, Allah bertemu dengan dia di semak belukar, dan Tuhan katakan, engkau akan memimpin bangsa ini untuk keluar dari penindasan orang Mesir, dan engkau akan memimpin keluar 3 hari perjalanan dan tiba di gunung ini. Itu di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran 19, mereka tiba di gunung itu. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa di Keluaran pasal 3 ayat 1 gunung Allah yakni Horeb. Tapi di Keluaran pasal 19 gunung Allah yakni Sinai. Iya. Jadi kita pertama-tama mari kita ikut prinsip pelajaran kita ya. Pertama-tama apa ya? Kita meminta di dalam apa ya? Di dalam doa Roh Kudus untuk menuntun kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita yang lebih dahulu harus apa? Mencari tahu jawabannya ya. Jadi saya ingin menantang kita semua untuk pertama-tama sebelum Anda datang kepada Filipus, bukan saya katakan saya Filipus ya. Sebelum Anda datang, sampai seberapa jauh yang dapat Anda katakan. Lalu apa yang dapat Anda katakan itu mari coba kita diskusikan. Tapi saya ingin memberikan satu kunci sini ya. Kita tahu ada istilah gunung dan pegunungan. Oke, jadi mari kita cuma pikirkanlah itu ya. Kata pegunungan dan gunung. Oke. Saya silakan. Jadi bagi Anda yang ada di live stream, silakan mendengarkan apa yang Pendeta Denny Mamuli katakan, itu menjadi satu assignment bagi kita. Itu menjadi satu tugas bagi kita. Apakah itu gunung Allah, itu gunung Horeb atau gunung Sinai? Mari kita lihat bagaimana kalau Anda mencoba untuk menyelidikinya. Coba kita lihat apa yang dapat Anda katakan tentang hal tersebut. Terima kasih Pendeta Mamuli. Ya, tentang Kolose 2 ayat 16 dan 17 ada saya pikir pembahasan saya itu ya di Fisdak TV. Ya, kita sudah membahas hanya dalam 5 menit, tapi mungkin kalau Anda ingin kita bisa bahas lagi satu waktu. Baik, terima kasih Pendeta Mamuli atas tantangannya yang menjadi PR buat kita semua dan juga atas penjelasannya bagi kita. Baik, ada saudara-saudari lainnya yang ingin menambahkan? Silakan. Ibu Lucy, ada yang angkat tangan? Oh tidak, sorry. Saya kira angkat tangan. Ada lagi yang lainnya? Facebook, mereka ada yang bilang, bagaimana kalau kita mencari jawaban Alkitab yang sulit dengan mencari dari tulisan hamba Tuhan Ellen G. White? Jadi pertama-tama tentu saja kita pertama-tama kita melihat bagaimana Alkitab itu ya. Jawaban dari Alkitab itu sendiri. Itu yang lebih Itu yang lebih
boleh saya katakan itulah yang terutama ya, sola scriptura, prinsip yang kita kemukakan ya. Jadi setelah itu kita dapat melihat sokongan juga yang dapat diberikan oleh pena inspirasi. Nah, pena inspirasi itu adalah juga dapat menjadi satu terang kecil yang menuntun kepada apa ya? Terang yang besar. Dalam arti terang kecil yang menuntun besar itu bukan berarti yang terang besar itu kurang bercahaya sampai ada yang kecil yang mau bikin terang, itu kan tidak begitu pemahamannya ya. Terang besar itu bahkan akan menutupi terang yang kecil. Artinya terang kecil yang menuntun kepada terang besar itu adalah bahwa ada aplikasi-aplikasi prinsip-prinsip Alkitab itu yang apa ya, secara kecil-kecil yang kena kepada zaman kita yang kecil-kecil itu apa? Mungkin itu yang tepat untuk kita saat ini ya. Misalnya Alkitab tidak berbicara tentang kopi, tapi Nyonya White berbicara tentang kopi. Jadi ada terang-terang kecil yang apa ya, yang sudah disinari sebenarnya dengan apa? Prinsip-prinsip Alkitab tentang tubuh kita adalah Ka'bah Allah. Jadi bagi saya, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah mencari jawaban itu dari dalam Alkitab itu sendiri. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan dan seperti prinsip para reformator dan seperti yang seharusnya kita lakukan dan seperti yang Nyonya White juga apa ya, anjurkan. Nyonya anjurkan. Tetapi jika kita ingin, kalau Anda bisa membuka buku-buku komentator-komentator lainnya untuk membantu Anda untuk memahami, Anda buka dari BRI, Anda buka juga dari Ministry Magazine. Kenapa Anda tidak mau buka dari Nyonya White? Ya. Jadi bagi saya itu adalah satu hal yang dapat membuat aplikasi-aplikasi dari pertanyaan sulit itu dapat menjadi lebih relevan bagi kita melalui tulisan-tulisan Nyonya White. Itu yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan fungsi daripada Nyonya White dalam menjelaskan apa ayat-ayat yang sulit. Tapi marilah kita usahakan sendiri pertama-tama dengan bantuan Roh Kudus tentunya. Terima kasih sekali lagi kepada saudari sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan live stream. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Selamat malam waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Tuhan memberkati.